Tahukah Anda bahwa New York seperti yang Anda kenal akan segera berubah secara drastis? Setelah munculnya gedung pencakar langit super tipis di Central Park, generasi menara supermasif akan segera hadir. Ada hampir 30 proyek direncanakan untuk 2030 dan di video ini saya memilih 5 proyek paling megah dari daftar tersebut. Jadi mari kita mulai. Pada tahun 2018, bank investasi terkenal JP Morgan Chase mengumumkan bahwa mereka akan merobohkan kantor pusatnya di 270 Park Avenue dan menggantinya dengan gedung baru yang tingginya 2 kali lipat. Firma arsitektur asal Inggris, Foster & Partners, dipilih untuk melaksanakan proyek ini dengan tujuan merancang gedung setinggi 423 meter. Sejak saat itu, pekerjaan berjalan dengan baik dan struktur pencakar langit tersebut kini sudah dapat terlihat menjulang di Cakrawala Midtown. Akhir September, konstruksi sudah sampai tingkat keempat dari 5 yang direncanakan. Pada Senin 20 November diadakan upacara peletakan batu pertama untuk menara setinggi 1388 kaki. Laporan menyebutkan balok itu menandai lantai tertinggi menara 60 lantai, namun struktur mahkota setinggi 135 kaki masih harus dibangun akhir tahun ini. Namun kita harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat menara yang sudah selesai karena gedung JP Morgan Chase telah menetapkan tanggal tahun 2025 untuk penyerahan gedung pencakar langit tersebut. Menurut pihak studio, gedung 60 lantai ini akan menjadi menara serba listrik terbesar di kota New York dengan emisi operasional nol bersih dan akan sepenuhnya menggunakan energi yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga air di negara bagian New York. Setelah selesai, gedung pencakar langit ini akan menampung 14.000 karyawan grup. Untuk mendapat izin dari Dewan Kota New York membangun kantor pusat baru, JP Morgan harus meningkatkan kualitas lingkungan dengan menciptakan ruang publik baru di depan menara barunya. Dengan biaya fantastis sebesar 40 juta dolar. Pembongkaran kantor pusat lama dimulai pada tahun 2019 dan berlangsung lebih dari 2 tahun. Gedung lama itu menjadi pencakar langit tertinggi yang pernah dibongkar, mengalahkan gedung Singer yang dibongkar pada 1968 setelah 60 tahun berdiri. Sangat disayangkan karena membangun struktur tertinggi sangat luar biasa. Para raksasa keuangan rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli hak udara dari pemilik lahan sekitar. Yang penting di New York jika ingin membangun gedung tinggi. Jadi, meskipun aturan zonasi Midtown East mengizinkan pembangunan menara setinggi 477 meter di lokasi ini, tinggi menara tetap ditetapkan lebih rendah karena bangunan tersebut akan membutuhkan fondasi yang lebih dalam yang bisa mengganggu terowongan kereta bawah tanah dan jalur-jalur Grand Central Station yang terletak tepat di bawahnya. Menara ini adalah yang paling sukses dari semua yang saya tunjukkan hari ini. Menara kedua adalah Tower Fifth, sebuah pencakar langit setinggi 474 meter yang diusulkan oleh pengembang properti New York, Harry Macklowe, yang juga membangun pencakar langit Midtown terkenal lainnya, 432 Park Avenue. Gensler, firma arsitektur terkenal dengan Shanghai Tower, ditunjuk untuk merancang proyek ini. Jika selesai, Tower Fifth akan jadi gedung tertinggi kedua di New York berdasarkan tinggi atap hanya 6 meter di bawah Commodore Tower. Gedung ini akan berada di Midtown East beberapa meter dari Fifth Avenue dan tepat di seberang Katedral Saint Patrick yang terlihat dari lobi. Rencana gedung pencakar langit ini diungkapkan Januari 2019 dan Harry Macklowe membeli lokasi menara seharga 44 juta dolar. 2 gedung bertingkat rendah termasuk konsulat Venezuela akan dibongkar. Izin pembongkaran diajukan April 2020. Selain itu, tanggal penyelesaian juga belum diumumkan. Menurut The New York Times, pengembang telah bertemu Komisi Pelestarian Landmark dan anggota Dewan Kota untuk mempercepat konstruksi. Namun, proyek ini kemungkinan akan ditentang karena lokasinya dekat monumen dan bangunan penting seperti Katedral Saint Patrick dan Rockefeller Center. Namun, jika disetujui, Tower Fifth akan menjadi bagian dari pencakar langit ramping generasi baru yang berkembang pesat di dekat Central Park sejak 2014.
Dasar menara bertumpu pada penyangga sempit dan akan menjulang sekitar 122 meter di atas jalan, 20 meter lebih tinggi dari puncak menara katedral di sebelahnya. Keseimbangan yang mengesankan ini yang bertumpu pada inti struktur benar-benar memberi kita sensasi kerapuhan seperti pada menara Citigroup Center. Bagian atas bangunan akan menjadi ruang terbuka luas dengan jendela panjang, memaksimalkan cahaya alami dan pemandangan panorama. Namun fitur terbaik dari Tower Fifth tidak diragukan lagi adalah deobservasi yang menjorok keluar yang disebut Sky of the Americas yang akan mencapai ketinggian 442 meter, menjadikannya tidak hanya deobservasi tertinggi di kota tetapi juga di Amerika Serikat. Ini juga akan menjadi yang tertinggi kedua di Amerika Utara, hanya 5 meter di bawah skypod Menara CN di Toronto. Semuanya akan berada di luar ruangan termasuk restorannya yang di ketinggian. Yang lebih mengesankan adalah platform kaca transparan, pasti memanjakan pencari sensasi. Hampir mirip dengan Skywalk Grand Canyon atau jembatan kaca Dangjiaji di Tiongkok. Menara ini punya alasan kuat untuk mendapat izin pembangunan. Namun, desain blok yang tidak terstruktur, tampilan mendominasi, dan fasad mirip 432 Park Avenue yang banyak dikritik kurang menguntungkan menara ini. Banyak warga New York sudah memandangnya kurang baik dan tidak elegan. Dibandingkan dengan pencakar langit super tinggi lain di lingkungan itu yang jauh lebih halus dalam proporsinya, warnanya juga terlalu kontras dengan gaya Art Deco dari gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Bagaimana pendapat Anda? Pencakar langit berikutnya adalah proyek Commodore, resmi bernama 175 Park Avenue yang akan dibangun di Midtown East di antara One Vanderbilt, Grand Central Terminal, dan gedung Chrysler yang terkenal. Dirancang oleh Skidmore, Owings, dan Merrill, firma arsitektur bergengsi yang juga mengerjakan proyek pencakar langit seperti Burj Khalifa. Menara baru ini akan menampung kantor, ruang retail, area rekreasi di dasar, serta 500 kamar hotel grup Hyatt di lantai atas. Rencana gedung ini disetujui Komisi Pelestarian Sejarah dan Dewan Kota New York pada Desember 2021. Gedung pencakar langit baru akan dibangun di lokasi Hotel Hyatt Grand Central New York yang akan dibongkar dalam 18 bulan. Pembangunan Kolosus Kaca dan Baja yang baru ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2026 dengan penyelesaian yang dijadwalkan pada tahun 2030. Awalnya, menara 85 lantai tersebut direncanakan setinggi 501 meter, namun kini telah dikurangi menjadi 480 meter. Namun, ini masih cukup tinggi untuk menjadi pencakar langit tertinggi di New York jika atapnya dihitung. Jika tidak, One World Trade Center yang tetap menempati posisi teratas dengan puncak menara setinggi 124 meter sehingga ketinggian arsitektural gedung tersebut menjadi 541 meter. Setelah selesai dibangun, 175 Park Avenue akan mendominasi distrik Midtown East dengan proporsinya yang mengesankan. Kedekatannya dengan gedung Chrysler, salah satu pencakar langit Art Deco terbaik di kota ini, akan sangat mengurangi kehadiran gedung tersebut dan mencemari apresiasi terhadap monumen luar biasa ini di Cakrawala, New York. Bukan berarti bangunannya jelek, justru sebaliknya. Bahkan ada beberapa elemen gotik yang menarik dalam arsitektur bangunan tersebut, tetapi proporsi dan lokasinya mungkin kurang tepat, terlalu mendominasi, dan terlalu dekat dengan gedung Chrysler, sebuah bangunan bersejarah yang harus dilestarikan demi identitas lanskap New York. Affirmation Tower, gedung pencakar langit 95 lantai dengan desain dan dimensi mengesankan, diperkenalkan Oktober 2021 untuk dibangun di 11th Avenue di samping menara Hudson Yards. Dengan tinggi 507 meter, gedung ini akan menjadi pencakar langit tertinggi di New York berdasarkan tinggi atap jika disetujui. Lebih tinggi dari Commodore Tower dan Tower Fifth yang sudah kita lihat. Selain menjadi pusat baru dari kompleks Hudson Yards yang luas, Affirmation Tower akan memberikan cakrawala yang menarik, bergerak secara miring menuju langit, memberikan kawasan tersebut lanskap yang berdampak dan jauh lebih terpadu. Identitas yang dirancang oleh firma arsitek Ghana Inggris, David Adjaye, yang karyanya termasuk Museum Nasional Sejarah dan Budaya Afrika Amerika di Washington.
Menara baru ini memiliki desain menakjubkan, terdiri dari 5 blok lantai cantilever yang bertambah besar hingga puncak. Desain spektakuler yang mengingatkan pada versi sebelumnya dari Two World Trade Center oleh Bjarke Ingels, namun kali ini benar-benar terbalik di sisi utilitarian. Menara ini akan berisi kantor, toko, hotel, dan arena seluncur es. Dan dek observasi panoramik di puncaknya yang pasti akan menawarkan pemandangan Sungai Hudson dan pedesaan New Jersey di sekitarnya yang menakjubkan. Selain proyek real estate besar, Menara Afirmasi juga memiliki tujuan simbolis untuk meningkatkan inklusi komunitas Afrika Amerika sehingga dinamakan Affirmation Tower. Meskipun menara ini masih dalam tahap konsep, menara ini memiliki peluang besar untuk terwujud karena David, tim Ajaye didukung oleh investor real estate besar New York seperti Steve Witkoff dan Don Peebles, serta asosiasi lokal dan pemuka agama Afrika Amerika di New York City untuk mendukung proyek ini dan mewujudkannya. Gedung pencakar langit terbaru yang akan segera kita lihat adalah 15 Penn Plaza, sebuah menara 61 lantai yang direncanakan akan berdiri tidak jauh dari Empire State Building di Midtown Manhattan. Dirancang oleh firma arsitektur ternama Foster & Partners, menara baru ini akan menjadi gedung tertinggi dalam rencana pengembangan besar-besaran untuk distrik Penn yang akan secara radikal mengubah lanskap perkotaan di bagian Midtown ini. Dengan total 8 gedung pencakar langit baru yang sebagian besar akan menampung perkantoran tetapi juga hotel dan toko, gedung pencakar langit baru ini sedang dikembangkan oleh Vornado Realty Trust, sebuah perusahaan investasi real estate yang terdaftar di Bursa Saham New York. Gedung setinggi 366 meter ini akan dibangun di lokasi Hotel Pennsylvania, salah satu properti Vornado Realty Trust, ditutup untuk umum pada 2020 untuk proses pembongkaran. Pembongkaran ini memicu perdebatan dan menggerakkan banyak warga New York karena Hotel Pennsylvania memiliki sejarah kaya. Selain jadi hotel terbesar di dunia dengan 2.200 kamar sejak dibuka tahun 1919, hotel ini cepat jadi tempat favorit elit New York, termasuk aktor, musisi, penulis terkenal, tokoh dunia kriminal, dan politisi. Bangunan ini penuh sejarah dan layak mendapat video khusus. Di dasar gedung pencakar langit ini, kita akan menemukan aula masuk yang luas yang menampung sejumlah toko dan benar-benar terbuka ke dunia luar, serta sebuah layar raksasa di atas pintu masuk utama. Untuk mempromosikan acara budaya di menara sepanjang tahun, tersedia restoran, bar di ketinggian, dan auditorium besar dengan jendela yang menyajikan pemandangan kota New York yang memukau. Dari segi desain, 15 Penn Plaza memiliki fasad kaca besar yang sedikit meruncing mulai dari lantai 43 ke atas dengan 27 teras hijau yang menjorok keluar sehingga menara ini tampak seperti lemari laci raksasa. Menurut rendernya, bahkan disebut-sebut ada pemandangan memukau ke Empire State Building. Apakah jaraknya sedekat itu? Terakhir, gedung ini juga dirancang untuk meraih sertifikasi lingkungan tertinggi dengan solusi energi terbarukan seperti panel fotovoltaik, insulasi yang efisien, dan yang terpenting sistem penampungan air hujan yang akan mengurangi konsumsi air gedung hingga 50%. Untuk saat ini, belum ada tanggal pasti yang diumumkan untuk pembangunan 15 Penn Plaza, namun pengembang menyatakan bahwa dia berharap dapat menyelesaikan proyek ini pada tahun 2030. Satu hal yang pasti, jika terwujud sepenuhnya, rencana pembangunan kembali distrik Penn akan mengubah kaki langit bagian Midtown ini secara signifikan. Dan akan menaungi Empire State Building yang ikonik karena lokasinya sangat dekat dan hampir semegah gedung itu. Sekali lagi, lokasi dan dimensi raksasa baru ini mungkin kurang tepat, seperti halnya dengan Commodore Tower, kecuali bahwa desain Penn Plaza jauh kurang canggih. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baiklah, sampai di sini video kali ini. Saya harap Anda menikmatinya. Jika suka, silakan berlangganan channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Looking For. Sampai jumpa.